wayang itu fleksibel. Fleksibel banget. Kenapa sih fleksibel banget? Karena setiap daerah itu mempunyai versinya masing-masing, Mas. Betul. Kayak tadi kayak wayang golek, wayang apa tuh satu lagi? Wayang litik. Iya, wayang litik itu kan dari berbagai macam daerah ada. Iya. Oke, selamat pagi teman-teman. Balik lagi dengan saya, host Rasio Kirajalun di podcast Black Matador. Oke, di sini kita kedatangan tamu spesial dari, sebenarnya tamunya ini teman jauh saya sih, ya, teman jauh yang kebetulan menyukai wayang atau wayang entusias gitu, wayang entusias. Di sini kita akan membahas perkembangan wayang dan sejarah-sejarah wayang serta beberapa pertanyaan lain tentang wayang gitu. Oke, langsung saja kita perkenalan. Di sini dengan Mas. Oke, dengan Mas Pras dari Depok nih, jauh banget nih kita sini. Jauh banget. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dengan satu lagi nih Mas. Mas Ali dari Priuk ya, Koja. Dari Priuk. Oh. Ya, apa-apa lah jauh-jauh sini. Jauh Kalau ada juga. proyekan mah ya. Ya, betul. 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 Terima kasih Mas ya sudah Ya. menyempatkan waktu untuk Sama-sama. masuk Aman dah. podcast Black Matador di sini. Sama-sama. Oke, di sini kita akan langsung masuk saja ke segmen pertama atau pertanyaan pertama. Ini Mas, wayang itu sebenarnya tuh kalau di film zaman sekarang itu film fiksinya ya, film kartunnya seperti Marvel Mas. Tapi ini Marvelnya versi Jawa nih, gitu. Karena wayang itu kan zaman tradisional ya, Iya. yang udah lama gitu, yang udah benar-benar dari zaman dulu gitu. Betul. Nah, terus di sini kan kita membicarakan tentang filsafat wayang ya. Betul. Nah, jadi wayang itu yang tadi saya bilang seperti film Marvel. Nah, di film Marvel ini kan ada tokoh-tokoh yang baik, yang jahat, Ada terus pemeran pemeran netral. terus mereka bisa jadi konflik. Nah. Samanya kayak di wayang. Nah, samanya, makanya kenapa dari situlah bisa dinamakan terjadilah filsafat wayang tuh. Gitu. Atau pengertian wayang gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk pertanyaan kedua. Di sini lebih ke sejarah wayang ya teman-teman ya. Oke. Sejarah wayang ini panjang sih Mas sebenarnya kan. Kayak dari pertama siapa yang bentuk wayang kan banyak banget sejarah, dan ahli bidang wayang itu udah ada Mas sejak zaman Hindu atau Buddha. Jadi sebelum negara Indonesia ini kebentuk gitu kan, wayang itu udah manggung di mana atau udah terpublikasikan gitu loh di mana-mana gitu. Sebenarnya lebih spesifik Indonesia sih. Cuma kayaknya kalau di luar negeri gitu kurang tahu. Kayaknya di spesifik Indonesia, sebelum Indonesia terbentuk di area Indonesia itu udah ada gitu, udah publik, udah dipublikasikan gitu kan. Menurut Mas sendiri sejarah wayang gimana? Dari Mas. Oke, menurut opini gue ya, memang wayang itu ciri khas banget dari Pulau Jawa. Betul Ya, dari Jawa. dari Pulau Jawa ya. Cuman kayaknya ada juga di beberapa pulau mungkin, tapi dominan itu lebih ke Pulau Jawa gitu. Nah, terus makanya itu kenapa sih diadakan wayang zaman-zaman sekarang nih? Seharusnya kan zaman teknologi ini kan udah pakai HP, gadget segala macam ya. Iya. Cuman kenapa setiap ada acara-acara di Jawa gitu ya, selalu ada memperankan wayang-wayang. Nah, jadi itu biar budaya Jawa nih masih ketahan dan juga nggak redup gitu kan? ya betul, biar budaya Jawa ini juga semakin berkembang gitu. Nah, terus juga selain itu yang gue cari di sosmed nih ya, ternyata wayang banyak banget tuh ceritanya gitu. Kayak kalau lu berdua tahu mah, ada tuh waktu itu di salah satu film TV yang Mahabharata, Ramayana. Oh, iya. Nah, yang India itu ya. ya India itu. Nah, ternyata ya dari kedua film itu dulu dijadikan cerita di wayang itu Mas. Ternyata tuh
gitu. Wah, Iya. iya makanya sinkron ya, agak sinkron bener. Terus juga kayak ini itu kan dari ibaratnya dari luar ya, mungkin karena kan agama Hindu Buddha itu kan dari India. India. Iya. Mungkin itu kayaknya setahu gua itu dari India tuh, dan ada juga di Indonesia ini lokalnya mas, kalau nggak salah namanya Panji itu kalau nggak salah itu. Panji ini ya, apa yang Panji botak di sana, bukan ya? Panji botak. Bukan ya. Ya bukan Panji petualang juga nih. Gitu ya. Panji yang kenalan Mas Pras. Iya sepertinya itulah, makanya gue juga belum terlalu dalam tuh ke situ tuh, kayak Siapa pengen ya? cari tahu tuh apa sih ini gitu. Nah, lokal Panji, oke. Menurut Mas Aldi, Ya sejarah itu wayang. sih ya yang menurut gue bikin keren ya. Kayak dalam zaman dulu, orang zaman dulu gitu. Mereka tuh pakai wayang, definisi wayang tuh bukan selain apa ya? Mereka seniman tuh juga buat jadi filosofi gitu. Kayak mereka menggunakan wayang bukan sekedar cuma buat pendidikan, tapi buat kayak belajar moral, belajar mikir gitu. Terus sama ngerti karakter orang gitu. Makanya kan kayak wayang-wayang kan banyak contoh-contoh wayang tuh kayak wayang apa ya, kulit, wayang golek, wayang orang tuh kayak wayang orang kan orang sendiri gitu yang jadi wayangnya gitu kan. Oke, itu lebih ke jenis wayang ya. Nanti kita akan breakdown lagi, oke? Oke, Di sini siap, kita siap. masuk ke segmen ketiga. Jenis-jenis wayang itu banyak banget benar jenisnya. Jadi jangan kira cuma wayang kulit doang. Emang tapi familiarnya di kulit. Wayang kulit itu emang orang udah pasti tahu lah modelnya mungkin juga. Tapi banyak gitu, nggak cuma itu. Ada juga wayang golek tadi yang dibilang Mas Ali, dan ada juga wayang orang, wayang wahyu, wayang klitik, dan wayang beber. Kalau kita breakdown satu-satu mungkin wayang golek itu seperti wayang yang 3D. Wayang 3D itu yang wayang dari Sunda ya, kayak mungkin film ini Mas, apa film Unyil Mas, kalau tahu Mas. Oh iya bentuknya 3D ya. Iya, itu Kayak mirip. orang ya, cuma dia boneka ya wayang lah intinya. Tetap digoyangin sama Oke. aktornya gitu, sama dalangnya. Nah itu wayang golek seperti itu. Dan ada juga wayang orang yang tadi seperti orang beneran gitu kan. Dan ada wayang wahyu, tadi memisahkan wayang wahyu itu lebih ke kitab, lebih agamis ya. Dan ada wayang beber lebih ke gambar panjang digulung, lebih kayak komiks. Kayak waktu itu dulu pernah waktu kecil saya punya kayaknya komik digulung gitu, terus tapi itu nggak tahu wayang beber ya, cuma kayaknya komik digulung panjang terus ntar ada, tapi nggak zaman kerajaan sih, komik doang gitu, komik kartun gitu loh, bukan komik kan, lebih tepatnya wayang beber itu komik kerajaan gitu. Mungkin beda kali konsepnya nih. Mungkin seperti itulah wayang beber itu ya. Kalau dari Mas Pras sendiri, yang barusan saya bilang ini bener nggak sih sebagai entusias wayang itu jenis-jenis wayang tadi yang saya bilang? Betul mas, itu betul. Modelnya Jadi gitu ya? ya modelnya gitu. Jadi tuh sebenarnya itu aslinya wayang itu fleksibel. Fleksibel banget. Kenapa sih fleksibel banget? Karena setiap daerah itu mempunyai versinya masing-masing mas. Betul. Kayak tadi kayak wayang golek, wayang apa tuh satu lagi? Yang kritik. Iya wayang titik itu kan dari berbagai macam daerah ada. Iya. Dan kebetulan juga daerah itu kayak seperti Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Nah, terus juga ya itulah makanya tadi gua bilang kenapa wayang itu khas banget di Jawa, Pulau Jawa ya, karena ya gitu. Terakhir tuh di Pulau Jawa, mungkin juga dominan orang Indonesia mengiranya wayang itu dari Jawa ya. Ya karena terakhir di Pulau Jawa kan, sedangkan kayak Banten, Sunda itu kan adanya di Pulau Jawa. Betul. Jadi geografisnya itu benar-benar Iya, pakai betul. Jawa gitu, Jawa. Itu maksudnya. Dan dari Mas Aldi sendiri, Ya berarti ini bukti ya kalau Indonesia tuh kreatif banget ya. Betul. Kayak banyak tadi Mas Pras bilang dari Jawa ada wayang golek gitu. Iya, betul. Terus dari Sunda ada wayang klitik ya. Ya betul mas. Itulah kayak makanya terus wayang juga kan satu konsep gitu. Satu konsep. Bisa beda-beda bentuk gitu tergantung daerah sama ceritanya daerah masing-masing lah. Betul. Ya kan pasti nggak selalu sama kan, Satu apalagi yang kayak benar. Jawa atau Sunda gitu kan pasti nggak mungkin ceritanya sama, Iya, apa betul. terus sejarahnya sama, pasti kan beda gitu. Oh, Iya. jadi maksud satu konsep ini adalah alurnya itu
ya paling Wayang intinya gitu. gini Mas, paling Iya. wayangnya ya intinya bentuk wayang lah, Nah. cuma paling ya dari Ceritanya- bentuk atau ceritanya ceritanya pasti beda. beda lah tiap setiap daerah. Oke, Oke. siap-siap. Gitu Mas. Jadi gini Mas. Kita balik lagi ke sejarah ya, agak-agak sepil dikit nih. Nah. Kayak ketinggalan tadi nih di sejarah kan. Iya. Jadi tuh sebenarnya wayang itu ternyata dulu dipakai Mas sama Wali Songo, Sunan Kalijaga. Dipakai buat apa? Dipakai buat dakwah ternyata, dakwah Islam. Jadi memang dulu sebelum Islam masuk tuh sering banget tuh acara-acara, ya contoh lah kalau zaman sekarang kan nikahan acaranya dangdut Iya, betul. gitu. Iya, iya. Terus ya nyanyi-nyanyi lah apa segala macam. Ternyata tuh dulu sebelum Islam masuk ya, setiap pernikahan ada tuh acara wayang. Oh, ada wayangnya. Nah jadi makanya Sunan Kalijaga mungkin berpikir, wah kayaknya dakwah biar tentang agama nih, Agama Islam biar ya. ya agama Islam betul, menggunakan wayang Wayang, gitu. iya. Dan dicoba sama Sunan Kalijaga berhasil. Berhasil ya. Dan Iya. banyak ya akhirnya apa yang masuk agama Islam gitu ya. Iya betul, Karena betul. dakwah tadi ya. Makanya tadi kan di jenis-jenis ini kan wayang banyak nih. Iya. Kayak tadi gua juga bilang apa namanya fleksibel banget. Fleksibel ya. Iya, jadi di berbagai daerah itu beda-beda gitu. Beda-beda, benar. Berarti jadi lebih gampang kali ya kalau pakai wayang kan, kalau kita cuma sekedar dakwah atau cerita gitu, misalnya kita di Sunan Kalijaga gitu, mungkin kalau cuma sekedar dakwah dari omongan, Iya. orang kan nggak Kurang banyak menarik. ada yang menarik atau Iya, nangkep betul, gitu betul. dari Kurang dakwahnya. menarik, Nah, benar-benar, mungkin benar. definisi pakai wayang nih jadi orang kayak paham gitu, maksudnya sejarah-sejarahnya tuh gimana. Iya, betul. Kayak ya mungkin lebih fleksibel kan tadi bilang Iya. Mas bilang kan, ya jadi mungkin orang lebih gampang ngerti gitu, lebih Iya, paham kalau ada contohnya gitu Iya, pakai wayang gitu. Betul. Benar. Oke. Selanjutnya mungkin kita masuk ke segmen keempat. Di sini pertanyaan saya adalah, kalau kita ngomongin tokoh wayang, ini pasti banyak banget dong, ya kan, jelas. Sebenarnya kita ambil utamanya aja lah. Yang paling familiar itu adalah, menurut saya pernah lihat itu satu di film Mahabharata ya. Itu pemerannya adalah yang pertama Arjuna. Arjuna ini jago mana, kalem, adem, dan orangnya halus gitu loh. Mungkin kalau di wayang sendiri hampir sama mungkin yang seperti itu Arjuna. Dan ada lagi Bima. Bima ini gede, kuat, tapi hatinya lembut gitu loh. Nah, dan juga ada Yudhistira, bijaksana, pemimpin sejati, dan ada Kresna yang terakhir. Kresna, dewa bijaksana gitu loh. Sering jadi penasehat. Kayaknya nih Kresna nih agak mirip-mirip ya mungkin ya di sebuah film kartun lagi, saya pernah lihat. Oh, yang lagi. jadul deh ya. Kayaknya Kresna ini Little Krishna kayak. Yang warna biru. Iya, Gitu ngomong sih. Ungu, iya, yang masuk ke ular tuh. kayaknya itu ya. Makan ular, Kayaknya iya. sepertinya ya. Benar, Soalnya benar. dewa nih, ngomongin dewa. Kayaknya sih Krishna ini dewa juga gitu. Ya mungkin tuh contoh juga kalian kalau kayak apa ya tadi Little Krishna gitu ya, Iya, itu kan Little Krishna. biar anak-anak mungkin kan namanya kartun kan, biar Iya. anak ngerti gitu, Iya, nggak benar, perlu. benar. Mungkin kalau mereka nonton Mahabharata terlalu Iya, berat kali terlalu ya. berat, karena pemerannya juga orang asli itu yang Iya. ibaratnya wataknya juga watak asli gitu Iya. kan ya. Kalau kartun kan bisa kita apa ya, bisa kita edit lah wataknya Iya. gitu kan ya, gampang. Oke. Menurut Mas sendiri lah, tadi tokoh-tokoh wayang dari Mahabharata itu oke nggak dan benar nggak gitu kan wayang? Benar Mas, benar itu mungkin menurut saya ya lengkap. Lengkap ya. Cuman karena Mas membicarakan Mahabharata ya, saya bikin seru nih untuk membicarakan Ramayana. Ramayana. Karena kan bersebelah belahan nih gitu. Berarti ini yang dari Indonesia nih. Bukan, tetap Bukan. itu dari luar. Oh, dari Tadi luar kalau yang lokalnya itu yang tadi gue bilang Mas, kayak Panji ya? dan Oh. lain-lain tuh. Oh, Ada berarti lagi Ramayana dari luar ya? dari luar sebenarnya dari luar gitu. Cuma kayaknya dimensinya ini sama nggak sama Mahabharata? Dimensinya itu kalau di dalam satu film dia sama nggak? Kayak beda ya? Beda. Ramayana punya film sendiri gitu ya? Mahabharata. Ya betul. Cuman dari situ itu keren Mas, antara dua ini nih ya, dua filmnya itu filsafatnya tuh benar-benar ada di situ Mas. Dua-duanya ada. Ada dua-duanya. Mungkin ya kalau mau membicarakan lebih dalam Mahabharata dan Ramayana mungkin next lagi kali ya, next video lagi, ntar kita ngetek lagi deh gitu podcastnya. Berarti panjang nih ya. Panjang banget, makanya gua nggak bisa ngejelasin
Ramayana secara dalam mas dan Mahabharata, karena kalau misalkan nggak secara dalam mungkin bisa sejam 2 jam sampai sore ini kita nih. Iya gitu, makanya ya jadi ya banyak juga mas tokoh Ramayana tuh. Contohnya deh. Ya kayak si Rama, dia kan itu satria dan bijaksana. Diananya ada. Apanya? Diana kan tadi Rama, enggak ya? Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Beda ini mah beda. Iya. Beda. Tadi Rama itu sih. Iya. Tapi Rama sosok utama tuh dia. Sosok utama mas, sosok utama karena di situ tuh dia kayak panglima gitu loh mas. Oh, panglima. Jadi dia makanya kan Rama ini kesatria, bijaksana gitu. Terus ada lagi tuh cewek namanya Sinta. Nah dia tuh ibaratnya lambang kesetiaan. Iya, dia benar-benar kesetiaan gitulah. Sama salah satu di tokoh Ramayana itu. Gitu mas. Ya. Udah. Berarti selain apa ya, lu nyari tahu tentang wayang, lu juga tahu sejarah-sejarah kayak ini ya, kayak filmnya gitu tadi. Ramayana gitu. Mungkin nggak terlalu tahu ya, sekedar tahu aja mas, tahu aja. Agak sedikit lewat gitu. Makanya iya ternyata tuh wayang sama, iya sama. Betul, ternyata film Ramayana Mahabharata ini dari wayang. Sinkron. Hampir mirip tapi itu mas, alurnya mas. Hampir mirip sih mas. Cuma Sama perang juga masalahnya, sama perang juga. Itu kalau wayang itu kan digerakin ya. Iya. Kalau film itu kan benar-benar udah diatur. Betul. Kejadiannya gitu kan, kayak maksudnya ntar sebentar lagi pukulan gitu kan. Kalau di wayang kan cuma Boleh kali tadi nanti lu jadiin konten gak tuh biar gue tahu gimana sejarahnya. Oke, ntar bertiga lagi nih kita next lanjut lagi video lagi. Ini kayak seru banget nih kita nih. Gitulah. Yang kelima kita masuk ke segmen unsur dalam pertunjukan wayang. Ini sebenarnya menurut saya pribadi ya, unsur ini adalah pertunjukan-pertunjukan wayang yang nggak cuma wayang Madalang doang sebenarnya mas, atau teman-teman di sini tahu. Di sini ada dalang dan wayang pastinya ya kan. Yang pertama dalang dan wayang. Yang kedua adalah gamelan. Gamelan itu lebih ke musik Jawa ya mas. Alat musik ya mas ya? Iya alat musik Jawa. Dan ada juga sinden, suara perempuan atau cowok yang bikin merinding suaranya itu. Dia nyanyi beberapa kalimat dan itu bikin merinding gitu suaranya itu. Nah lalu ada cahaya atau blencong, cahaya buat ngeframing gambar si wayang itu. Jadi wayang itu terlihat, kalau kita lihat di frame itu hitam gitu gerak-gerak gitu. Iya. Nah itu ada cahayanya itu yang ngenain si wayang itu jadi agak hitam. Nah dan ada yang terakhir ya pasti alur dari cerita wayang itu sendiri. Nah makanya disebut apa ya, kayak pertunjukannya sakral gitu ya, sama filosofis ya. Betul. Contohnya tadi kayak Mas Raski bilang kan, contohnya tadi gamelan, itu kan kayak alat musik kayak apa ya, dimaininnya kayaknya kayak gimana gitu mas, kayak musiknya tuh musiknya tuh kayak bikin merinding ya. Terus udah gitu ada dari sindennya, sindennya juga bikin suara yang bikin apa ya, bikin merinding lah intinya ya. Betul. Kayak kadang kalau kita nonton gitu kayak pertunjukan wayang kadang kayak ada aja nggak sih kayak hal-hal mistisnya gitu. Iya benar. Tubuh kita gitu. Iya, kayak merasa gitu ya, merasa kayak anjir nih gue horor banget gitu loh. Iya. Ditambah lagi emang kayaknya sepertinya kayak saya lihat pertunjukan wayang itu dalam ruangannya kayaknya ruangan gelap ya mas. Kayaknya ruangan gelap, kayak nonton bioskop gitu. Ruangan khusus berarti ya. Kayak ruangan bioskop gitu, jadi pencahayaannya minim. Cahayanya itu dari blencong tadi yang dari framing wayang itu. Iya, betul. Cahaya dari situ doang. Jadi benar-benar kayak kita tuh masuk sebuah studio wayang yang gerakannya tuh dan ada suara-suara yang tadi gamelan dan sinden itu benar-benar masuk banget di tubuh kita gitu. Jadi kayak berasa kita ngerasa masuk gitu ya, kayak ngerasa masuk dalam sebuah alur ceritanya tadi. Iya benar. Betul. Oke, yang ke-6 di sini ada pertanyaan lagi, etimologi wayang. Teman-teman, di sini secara etimologi kata wayang itu ada beberapa versi. Yang paling kuat adalah dari kata bayang atau artinya bayangan. Wayang ini kan bayangan tadi. Ada framing yang tadi gue bilang di awal tuh mas. Nah, cahaya tadi kan, bayangan tadi benar. Ada juga dari bahasa Jawa kuno.
gitu loh. Jawa kuno tadi itu dari kata bayangan tuh lebih ke mungkin bahasa sekarangnya lah gitu. Nah kalau bahasa Jawa kuno tuh wayangan gitu, artinya representasi atau gambaran. Sebenarnya wayang itu gambar. Nah kalau wayangan itu atau wayangan itu tuh gambaran atau representasi. Nah menurut Mas sendiri, Mas Pras deh coba, atau Mas Aldi boleh. Mas Aldi lah. Boleh lah Mas Pras dulu dah. Mas Pras dulu. Dia paling tahu nih Mas. Iya. Banyak belajar dari dia nih. Bisa aja, para mah. Sekedar tahu. Gimana menurut Mas Pras? Tadi etimologi saya katakan tadi udah masuk loh gitu atau Masuk. pas nggak? Iya, masuk sih Mas, bener ada benernya sih. Ada bener Bukan ada bener sih, emang benar Emang gitu bener ya? Bener, intinya wayang itu gambaran kehidupan manusia sih Mas, gambar kehidupan manusia. gambaran kehidupan manusia, makanya filosofis banget gitu. Karena emang manusia itu kan digambarkan secara real gitu. Ya, betul. Dan nggak ada buatan gitu. Ya, nggak dibuat. betul. Nah wayang ini adalah representasi gambaran manusia. Ya, betul. Konsep wayang nih cocok banget sama filsafat gitu ya. Ya benar, Kayak cocok banget. terutama orang-orang yang suka bahas makna hidup gitu, terus ya. tentang kebaikan sama moral lah intinya. Benar. Pokoknya kayak wayang nih masuk lah tentang definisi filsafat gitu. Betul. Iya nggak sih? Ya Mas Ras? Benar, karena memang yang tadi Mas Aldi bilang itu sakral banget Mas. Betul. Sakral banget tuh di apa namanya dalam pensas wayang itu, karena benar-benar real dengan kehidupan manusia sih pada dasarnya dengan gitu. Oke, selanjutnya di pertanyaan ke-7, teman-teman, aksiologi wayang atau nilai dan manfaatnya gitu. Aksiologi itu mungkin lebih ke nilainya gitu, nilai dan manfaat lah gitu. Yang kerennya di sini aksiologi adalah nilai kegunaan wayang Mas. Aksiologi itu menurut Mas nilai kegunaan wayang itu gimana sih Mas? Apa yang dipakai? Dibuat apa sih aksiologi itu? Oke, tadi yang pertama yang tadi gua katakan ya, di apa namanya di sejarah itu tuh, yang sejarah tadi ya. Iya, yang Sunan Kalijaga. Iya. Itu bisa dipakai dengan media dakwah, sarana dakwah, pendidikan, media dakwah gitu. Dan sekarang juga bagus juga sih pemerintah Indonesia. Waktu dulu apa kita pelajaran seni budaya ya, di situ kan kita mempelajari wayang, ya kan. Jadi makanya ternyata bisa dipakai buat pendidikan juga, terus juga bisa untuk apa namanya media kritik sosial ya, jadi iya daripada kan kalau zaman sekarang kan kalau secara gini kan orang ngomong iya jadi ada wayangnya sedikit, agak sedikit, nggak kelihatan gitu ngomong. Iya betul, makanya pakailah perantara wayang gitu, boneka yang ngomong gitu itu seolah-olah ya kayak bahkan zaman sekarang aja nih ya, kayak wayang tuh dipakai buat kampanye tuh kayak kemarin pas pemilu. Iya. Terus ada ada pemerintah Mas di Jawa tuh pasti apa gimana? Waduh, jangan dibahas dah. Terus udah kita bahas topik awal aja. Iya. Bahaya nih ntar Black Matador jadi ini nih. Kena merah-merah. Iya, kena merah-merah. Ya, selain kampanye juga bisa buat edukasi Mas. Iya, betul. Edukasi terus bahkan sampai kayak konten kreator nih. Contoh kan kayak Mas Pras, ya kan? Selain cuma buat konsep wayang juga buat storytelling gitu. Kayak Mas Pras kemarin yang bikin konten itu di Jogja. Oh iya benar hiburan Mas. Ya, Bisa jadi intinya dia tuh bisa jadi selain masyarakat juga tuh Mas. Kan selain orang jadi tahu tentang wayang gitu, terus masa juga bisa sambil jalan-jalan gitu. Terus tentang cerita-cerita gimana nih sejarahnya gitu. Iya. Ya banyak lah manfaatnya lah, intinya lah wayang tuh ya bisa buat edukasi ya kan, hiburan masyarakat, media kritik, terus juga untuk apa namanya pendidikan gitu kan, di pendidikan, sarana dakwah banyak sih Mas. Gitu. Oke, jadi di sini kesimpulannya adalah teman-teman ya, kita sudah membicarakan sebuah filsafat wayang atau pengertian wayang gitu. Jadi di sini wayang ini bukan cuma warisan hidup atau warisan budaya, tapi filosofi tersendiri dari wayang itu. Jadi jangan kita lupakan gitu loh wayang ini gitu.
banyak manfaatnya. Kita harus kembangkan lagi wayang ini gitu loh teman-teman. Jangan kita lupakan, akhirnya tenggelam ini budaya Jawa ini gitu kan ya. Nah, alhasil juga kita udah lupa gitu kan yang namanya sejarah-sejarahnya gitu kan. Itu janganlah teman-teman, oke? Sampai jumpa di podcast Sampai jumpa lagi. Selamat siang dan sehat selalu. Oke. Bye. Bye. Makasih Mas. Ya Mas, makasih banyak Mas ya. Oke.